Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Ekonomi Moneter ingin menjelaskan dan mempresentasikan mengenai permintaan uang. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Wasilatul Farhania, NIM 4319014, Putri Afinda Adha 431945, dan Firza Kalfadia 431963. Baik, untuk materi yang pertama Materi yang pertama adalah teori kuantitas. Teori kuantitas adalah teori mengenai permintaan dan penawaran akan uang, beserta interaksi antara keduanya. Fokus dari teori ini adalah pada hubungan antara penawaran uang atau jumlah uang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Perubahan akan jumlah uang beredar atau penawaran uang berinteraksi dengan permintaan akan uang, dan selanjutnya menentukan nilai uang. Ada nilai penunjang, merupakan salah satu bentuk kekayaan yang memiliki nilai karena kemampuannya yang liquid untuk ditukarkan dengan jenis barang lainnya. Teori normalisme petunjuk mencakup 3 pendekatan, yaitu teori penunjuk, teori realisme, teori modern. Adapun ada kelemahan-kelemahan teori kuantitas. Yang pertama, bahwa dalam kenyataan perubahan jumlah uang atau M tidak secara langsung menaikkan money spending, sama dengan penggunaan uangnya. Yang kedua, ada velocity circulation of money atau V tidak bersifat stabil pada masyarakat modern. Untuk teori yang kedua yaitu teori Keynes. John Maynard Keynes merupakan seorang ahli ekonomi Inggris yang terkenal dengan teori Keynesiannya. Teori ini menjadi model ekonomi standar di negara-negara maju pada masa Great Depression. Teori Keynes yaitu teori yang mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Selain itu, teori Keynes juga mengatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Keynes juga menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Dalam teorinya, Keynes dalam Bollinger 2001-24 memperkenalkan 3 motif yang melandasi permintaan akan uang, yakni 1. Motif transaksi atau transaction motif. Motif ini timbul karena uang digunakan untuk melakukan pembayaran secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan. Besarnya permintaan uang untuk tujuan transaksi ini ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Artinya, semakin besar tingkat pendapatan yang dihasilkan, maka jumlah uang diminta untuk transaksi juga mengalami peningkatan, demikian sebaliknya. Untuk motif yang kedua yaitu motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Selain untuk membiayai transaksi, maka uang diminta pula oleh masyarakat untuk keperluan di masa mendatang yang sifatnya berjaga-jaga. Besarnya permintaan uang untuk berjaga-jaga ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan pula. Untuk motif yang ketiga yaitu motif spekulasi atau speculation motif. Pada suatu sistem ekonomi modern, di mana lembaga keuangan masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat mendorong masyarakatnya untuk menggunakan uangnya bagi kegiatan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga
seperti obligasi pemerintah, saham, atau instrumen lainnya. Terakhir mengenai pembahasan motif dari seorang untuk memegang uang. Seorang mau memegang uang karena uang merupakan bentuk dari salah satu aktiva yang memberikan manfaat ke orang tersebut. Karena bersifat fiktif sebagai sumber daya tarik. Faktor yang memengaruhi permintaan masyarakat menentukan yang pertama yaitu obligasi, yang kedua suku bunga ekuitas, dan yang ketiga yaitu modal fisik dan kekayaan yang berpengaruh terhadap penentuan harga dari permintaan uang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.